Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Patutlah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat beraktivitas hingga pada saat ini. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Christian dengan NIM A11241190. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu esensi kurikulum dan komponen utama. Yang kedua ada prinsip dan pendekatan pengembangan kurikulum. Yang ketiga model evaluasi kurikulum. Dan yang keempat ada sorotan terhadap perubahan kurikulum nasional dari tahun 1947 hingga 2013. Yang kelima contoh nyata isu atau masalah kurikulum yang dapat diteliti. Sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah telah kurikulum dan buku teks bahasa Indonesia. Langsung saja, yang pertama ada esensi kurikulum dan komponen utama. Jadi esensi kurikulum adalah landasan pendidikan yang berfokus pada pengalaman belajar yang direncanakan dan dijalankan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ini mencakup seluruh interaksi siswa dengan lingkungan pendidikan, baik yang disengaja maupun tidak, untuk mengembangkan potensi mereka secara manusiawi. Komponen kunci secara umum, kurikulum memiliki 4 komponen utama yang saling berkaitan. Yang pertama itu ada tujuan. Jadi, sasaran akhir yang ingin dicapai dari suatu program pendidikan, baik tujuan nasional, internasional, maupun instruksional. Dan yang kedua ada materi atau isi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari peserta didik untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang ketiga ada strategi pelaksanaan, pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Yang keempat ada evaluasi, proses penilaian untuk mengukur sejauh mana tujuan kurikulum telah tercapai dan efektivitas komponen lainnya. Mengapakah ini penting? Jadi, memahami komponen-komponen ini memungkinkan perencanaan pendidikan untuk memastikan setiap elemen bekerja secara sinergis menuju hasil yang diinginkan, bukan sekedar kumpulan mata pelajaran. Ya, selanjutnya ada prinsip dan pendekatan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses sistematis untuk menciptakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi elemen kurikulum agar relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Prinsip pengembangan prinsip ini dibagi menjadi prinsip umum atau biasa disebut universal dan khusus atau disebut spesifik. Yang pertama ada prinsip relevansi. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan masyarakat, yaitu internal dan eksternal. Yang kedua ada prinsip efisiensi dan efektivitas, yaitu penggunaan sumber daya harus optimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga ada prinsip fleksibilitas. Kurikulum tidak boleh kaku dan harus menyediakan ruang untuk adaptasi di tingkat satuan pendidikan ataupun lokal. Dan yang keempat ada prinsip kontinuitas. Adanya kesinambungan materi dan proses belajar antara jenjang pendidikan. Pendekatan pengembangan. Beberapa pendekatan yang digunakan antara lain, yang pertama ada pendekatan subjek akademis, berfokus pada penguasaan disiplin ilmu secara mendalam. Yang kedua ada pendekatan humanistik, menekankan pada perkembangan individu, minat, dan potensi peserta didik. Yang ketiga ada pendekatan teknologis, menggunakan kemajuan iptek dalam desain dan implementasi pembelajaran. Dan yang keempat ada pendekatan rekonstruksi sosial, bertujuan untuk menggunakan atau memperbaiki tatanan sosial melalui pendidikan. Selanjutnya yang ketiga ada model evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah proses penting untuk menentukan nilai dan efektivitas suatu kurikulum.
Model utama evaluasi kurikulum yang pertama ada model Taylor. Model klasik yang berfokus pada pencapaian tujuan. Evaluasi dilakukan untuk melihat apakah tujuan pendidikan yang telah diterapkan di awal tercapai. Dan yang kedua ada model Stipe ataupun Turing model. Model yang lebih komprehensif, mempertimbangkan konteks, proses, dan hasil, serta berbagai perspektif pemangku kepentingan. Dan yang ketiga ada model CIPP, konteks, input, proses, dan produk. Model sistematik yang mengevaluasi 4 aspek tersebut untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Yang keempat, selanjutnya sorotan terhadap perubahan kurikulum nasional dari tahun 1947 hingga 2013. Sejarah kurikulum Indonesia mencerminkan respon terhadap perubahan sosial politik dan kebutuhan zaman. Yang pertama 1947, yaitu rencana pembelajaran. Fokus pada pembentukan karakter dan semangat kemerdekaan, menghapus pengaruh pendidikan Belanda. Dan yang kedua ada tahun 1964, yaitu Pancawardhana. Penekanan pada pengembangan 5 daya, cipta, rasa, karsa, karya, dan moral dengan pengetahuan praktis fungsional. Selanjutnya 1975 dan 1984. Pendekatan yang lebih terstruktur dan prosedur belajar siswa aktif pada tahun 1984. Selanjutnya tahun 1994. Upaya penyempurnaan yang cenderung padat materi. Selanjutnya yang kelima ada 2004. KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Menekankan pada pencapaian kompetensi siswa, bukan hanya target materi. Selanjutnya 2006 yaitu KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum tersebut sesuai konteks lokal. Selanjutnya ada 2013 atau ke-13, fokus pada pendekatan saintifik, pembelajaran tematik terpadu, dan penelitian otentik yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya yang kelima ada contoh nyata isu atau masalah kurikulum yang dapat diteliti. Isu-isu kurikulum seringkali berkisar pada kesenjangan antara kebijakan ideal dan implementasi di lapangan. Yang pertama, implementasi kurikulum di daerah terpencil. Peneliti mengenai tentang guru dalam menerapkan kurikulum baru, misalnya kurikulum Merdeka saat ini, di daerah dengan keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. Yang kedua, kesenjangan keterampilan. Studi tentang efektivitas kurikulum SMK dalam mempersiapkan lulusan yang siap kerja dan sesuai dengan tuntutan industri. Yang ketiga, beban belajar dan kesejahteraan mental. Analisis dampak kepadatan materi kurikulum terhadap tingkat stres dan kesejahteraan mental peserta didik. Sekianlah video